masih muter. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Bapak. Semangat Ya, Bapak. masih semangat ya. Ini di hari kemudian Bapak Ibu berkuat untuk bisa menunaikan tugas-tugas yang sudah dikerjakan sebelum-sebelumnya. Baik, lanjutkan kita hari ini. Putus-putus sinyal Bapak. Ya, silakan lanjutkan. Pak. Suaranya nggak? Ada, kadang hilang. Ya Kak ya? Tak ada, Ustaz. Tak ada, suaranya putus. Dah. Coba terus saja Ustadz, bicaranya. Terus saja coba. Untuk memimpin doa. Halo. Silakan Bu Binda, pemimpin doa katanya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum kita memulai pembelajaran materi kita pada hari ini yang dipandu oleh Bapak Instruktur hebat kita, baiklah kita membacakan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, silakan Pak. Baik. Maka Bu yang sudah memimpin doa untuk kita pada hari ini. Baik. Kita awali ice breaking biar tambah semangat ini. Mohon memimpin ice breaking. Oke. Baik Bapak, saya coba ya untuk ice breaking kita pada pagi hari ini untuk menambah semangat kita ya Bapak Ibu semua. Sekali lagi kalau nanti saya sebut tepuk 1, maka jawabannya adalah yes. Tepuk 2, maka jawabannya adalah oke. Tepuk 3, maka jawabannya adalah semangat. Oke, kita mulai ya Pak Ibu ya. Tepuk 1. Yes. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah berikan semangat kepada kita semua. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap ada kita ada tentang dulu. Tak kedengaran Pak.
Halo, Bu. Ya, suaranya putus-putus, Pak. Nah, untuk materinya, bentar Bu ya. Siap, Pak. Ini jaringan ya memang resiko kita ada di daerah, memang jaringan ini kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, gitulah yang memang ajar tetap semangat, tidak ada kendala meskipun jaringan Bu ya. Ini juga di Mbak saya jaringannya juga tidak bagus nih. Mohon Pak L untuk bisa men-share materi. Lanjut Pak. Sudah. Ya, sudah. Sudah saya share, Pak. Sudah keluar? Bu Winda nampak? Sudah, baru modul ajar saja. Sudah. Iya, Ya. betul. Next. Halaman berikutnya Pak. Baik. Kita hari ini kita akan mempelajari tentang prinsip penyusunan modul ajar. Sebelumnya Pak, prinsip modul ajar. Ya, kemudian dan juga prosedur penyusunan modul ajar. Next Pak. Nah, dalam menyusun prinsip modul ajar, ada beberapa prinsip-prinsip pengembangan. Di antaranya adalah adanya karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Berikutnya juga perlu ada perbedaan tingkat pemahaman dan juga variasi jarak, gap antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Karena masing-masing setiap fase juga tidak akan sama antara anak SD, kemudian kelas 2, dan juga kelas 3. Lihat dari sudut pandang pelajar itu, ketika kita membuat perlu adanya ada tidak bisa pukul rata bahwa semua anak ini mampu ataupun bisa dengan apa yang kita bayangkan. Berikutnya juga bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, personal, dan semua hal adalah penting dan saling berhubungan. Dan yang berikutnya, setiap perkembangan yang didahului oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Ini diantaranya adalah prinsip-prinsip yang ada pendekatan dalam menyusun modul. Berikutnya, untuk prinsip pengembangan modul ajar itu ada empat kriteria yang harus dimiliki dalam membuat modul ajar. Pertama, prinsipnya adalah esensial. Nah, esensial ini maksudnya adalah ketika membuat modul ajar, kita harus memahami konsepnya dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Jadi harus mana yang penting, mana yang esensi, kita harus tahu. Dan kriteria yang kedua, ketika membuat modul ajar juga harus menarik, bermakna, dan juga menantang. Jadi tidak monoton, tidak terkesan hanya sekedar transformasi keilmuan, tapi lebih bisa menarik sehingga minat ataupun keinginan daripada siswa untuk belajar itu sangat tinggi sekali. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang ketiga berikutnya dalam menyusun modul ajar, yang berikutnya yang ketiga, yang berikutnya
adalah harus relevan dan juga kontekstual. Nah, relevan maksudnya adalah berhubungan dengan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Jadi tidak hanya sebatas angan-angan, tapi memang betul peserta didik itu merasakan bahwa apa yang dipelajari ini sesuai dengan yang dialaminya, sehingga sangat mudah untuk dipelajari. Dan yang keempat, dalam menyusun modul ajar juga harus berkesinambungan antara materi yang awal dan juga materi yang berikutnya. Ini harus ada ketersambungan ataupun berkesinambungan. Nah, ini diantaranya adalah 4 prinsip ataupun 4 kriteria yang harus dimiliki ketika kita menyusun modul ajar. Nah, lantas bagaimana prosedur penyusunannya? Berikutnya, untuk prosedur penyusunan daripada modul ajar, nah kita pertama harus menganalisis yang diberikan baik guru, peserta didik, satuan pendidikan bagaimana. Setelah kita menganalisa daripada kondisi kebutuhan sekolah dan juga didik, kemudian kita mengidentifikasi dan menentukan kira di mana daripada program kita masukkan. Nah, berikutnya setelah kita menentukan dimensi profil pelajar Pancasila, baru kita tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan disambungkan menjadi modul ajar. Nah, ini setelah kita menentukan alur tujuan, tadi di pertemuan yang berikutnya, kemarin kita sudah bahas mulai dari capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, ini sudah kita pelajari. Baru kemudian kita susun modul ajar berdasarkan komponen yang sudah tersedia. Nah, dalam menyusun modul ajar, tentunya di sini kita perlu menggali daripada transformasi keilmuan yang banyak, baik itu berkenaan teks ataupun dari buku yang lainnya. Juga di dalamnya adalah memuat tentang evaluasi ataupun daripada hasil yang sudah kita. Nah, setelah kita melakukan menyusun dari modul ajar, bahwa kita pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran tentu di dalamnya ada yang kita lakukan kepada siswa, baik itu formatif dan juga sumatif. Setelah melakukan pelaksanaan pembelajaran, kita akan evaluasi dan juga pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ini mungkin daripada 4 kriteria ataupun kriteria dalam menyusun prosedur dan penyusunan modul ajar, dan juga apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam menyusun modul ajar. Sampai di sini ada pertanyaan kepada Bapak Ibu? Ada yang belum dipahami? Silakan. Tidak ada? Jelas Bapak? Ada yang perlu didiskusikan? Silakan Pak. Jelas. Begini Pak. Cukup? Ya. Ya. Silakan Pak El. Ya, jadi begini Pak. Jadi dalam menyusun modul ajar itu kan ada 3 komponen inti ya Pak ya dalam menyusun itu. Jadi di sini apa bedanya Pak antara sumber bacaan dengan daftar pustaka itu Pak? Terima kasih Pak. Ya. Nah, untuk sumber bacaan tentu ini bisa bersumber dari mana saja, baik itu visual ataupun mungkin dalam bentuk buku teks ataupun dari internet. Sedangkan daftar pustaka dia hanya memuat daripada apa saja yang sudah kita ambil rujukan ataupun dari sumber-sumber yang kita ambil untuk modul pembelajaran. Kira-kira mungkin begitu Pak ya.
Iya, terima kasih Ada Pak. lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, sebelum kita mengakhiri, kita akan buat, silakan ini pertanyaannya. Bapak Ibu tinggal ketikkan di kolom chat benar atau salah. Jadi kalau pernyataan ini buat benar, jika ini salah, silakan tulis salah. Pertanyaan pertama, benar atau salah? Dalam menyusun modul ajar, tidak perlu untuk melihat sudut pandang pelajar, karena masing-masing sama, benar atau salah. Silakan ditulis. Ya, ini sudah ada yang mengatakan benar. Dari Bu. Ya, tidak ada. Semuanya mengatakan salah. Jadi dalam menyusun modul ajar, kita perlu melihat dari sudut pandang pelajar, karena masing-masing mereka memang memiliki keunikan tersendiri. Soal yang berikutnya, benar atau salah? Dalam menyusun modul ajar harus memiliki 4 kriteria, yaitu esensial, menarik, relevan, dan berkesinambungan. Benar atau salah? Ya, ada Pak L yang mengatakan benar. Ya, Bu Samaria. Kemudian Bu Winda ya menjawab semuanya benar. Maka Benar, Pak. saya kira Bapak Ibu sudah menguasai semuanya. Baik, saya kira kita cukupkan untuk materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kami persilakan kepada Pak L untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Bapak. Materi hari ini cukup menarik tentang modul ajar. Baik Bapak Ibu semua, mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, kembali kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan. Mari berdoa kita menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kembalikan ke narasumber. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang prosedur penyusunan modul ajar. Dan kita lanjutkan nanti, kita akan break terlebih dahulu. Saya akhiri, silakan kami juga suaranya. Kita akan kembali setelah 15 menit.